Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Keluarga adalah harta yang termulia, yang paling berharga yang bisa kita miliki sementara kita ada di muka bumi ini. Karena selalu saya bilang, orang yang rumah tangganya bahagia adalah orang yang kaya. Sementara orang yang rumah tangganya tidak bahagia adalah orang yang sengsara. Kenapa saya katakan bahwa kalau orang rumah tangganya bahagia dia adalah orang kaya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun seorang itu hidup pas-pasan, tapi kalau rumah tangganya penuh dengan tawa, penuh dengan canda, penuh dengan keceriaan, bahkan penuh dengan cinta, saling menguatkan, saling menghibur, ada pengertian, ada pemahaman, saling memahami satu sama lainnya. Saudaraku, itulah sorga yang sudah kita nikmati sebelum kita tiba di sana. Karena itu yang saya sebut kekayaan. Tapi sebaliknya, kalau rumah tangga yang penuh dengan makian, bentakan, keributan, meskipun rumah yang dibangunnya sangat besar, meskipun mereka adalah orang yang bisa disebut kelebihan, kelimpahan, kekayaan dan segala sesuatunya, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika tidak ada kebahagiaan rumah tangga, orang itu sudah bahkan dalam tanda petik mengalami neraka sebelum dia tiba di sana. Tetapi keluarga-keluarga yang mau dipimpin oleh Tuhan, keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga-keluarga yang melibatkan Tuhan dan merubah air tawar menjadi anggur manis oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keluarga-keluarga itu akan tetap bertahan menghadapi goncangan apapun. Bahkan keluarga-keluarga itu dapat menjadi benteng untuk menghadapi segala serangan kegelapan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang 2 pohon zaitun. Nah, seperti sudah saya sampaikan pada program-program sebelumnya, bahwa kalau kita bicara tentang kitab Wahyu, maka kita akan banyak bicara tentang lambang, simbol-simbol. Karena Wahyu ini memang kitab yang penuh dengan lambang-lambang, penuh dengan simbol-simbol, sehingga kita perlu memahaminya dengan benar, dengan pasti, sehingga kita tidak dibingungkan dengan pemahaman-pemahaman ini. Nah, kita tahu posisi 2 pohon zaitun ini antara sangkakala yang ke-6 sebelum masuk pada sangkakala yang ke-7. Nah, ini yang kita mau pelajari dalam Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Wahyu 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Dikatakan mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki Dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jadi kalau sudah lihat pada ayat yang ketiga dari Wahyu pasal 11 dikatakan, dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Nah, mereka itu ayat yang keempat, kedua pohon zaitun tadi, ayat 5. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air, untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
Gambaran apa ini? Dua pohon zaitun yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini gambaran tentang kekuatan keluarga Kristen di akhir zaman dalam menghadapi serangan-serangan duniawi. Jadi selalu lihat di ayat yang ke-5 dikatakan, dan jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka. Jadi saudara lihat bahwa senjata iblis di akhir zaman sedang diarahkan pada keluarga-keluarga, supaya keluarga-keluarga hancur, supaya keluarga-keluarga terlibat dalam perselingkuhan, perzinahan, supaya keluarga-keluarga lemah. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan bahwa di akhir zaman salah satu gerakan Allah yaitu pemulihan keluarga yang luar biasa, saudara-saudara, sehingga keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga-keluarga yang dahsyat. Keluarga-keluarga Kristen dapat menjadi benteng-benteng iman. Karena itu Alkitab berkata, akan ada masanya 1.000 rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu. Ini pertanyaannya tentang apa? Betul, bisa bicara tentang penyakit, bisa bicara tentang kesulitan ekonomi, tapi ini juga bisa bicara tentang keluarga. Kenapa? Karena ada banyak anak-anak muda yang hancur, rebah. Karena apa? Karena narkoba, karena seks bebas. Ada banyak suami-suami, keluarga-keluarga secara utuh hancur, saudara-saudara. Kenapa? Karena segala serangan-serangan duniawi. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan bahwa akan ada pemulihan yang luar biasa, sehingga keluarga-keluarga Kristen kembali menjadi kuat, mampu menghadapi serangan-serangan dunia. Pertanyaannya, bagaimana supaya keluarga-keluarga Kristen dapat menang, dapat mampu untuk menghadapi segala serangan-serangan dunia? Yang pertama, keluarga Kristen harus menjaga kasih yang mula-mula. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kasih mula-mula itu sangat penting. Sampai Yesus pernah berkata, kamu telah meninggal kasih yang mula-mula. Kalau kamu tidak cepat bertobat, aku akan muntahkan kamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, suami istri harus menjaga cinta mula-mula, di mana mereka saling jatuh cinta, di mana mereka saling menghibur, di mana mereka hanya punya satu kerinduan, itu untuk membahagiakan pasangannya. Biarlah saya menderita, biarlah saya sengsara, tapi yang penting saya akan berjuang terus sampai saya melihat kekasih saya, partner saya bisa bersuka cita buat segala sesuatunya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang saya sebut kasih mula-mula. Kasih di mana pertama kali jatuh cinta. Kasih di mana menuntun kita selalu memikirkan, ingin membahagiakan, ingin membuat apa saja yang terbaik baginya. Yang kedua saya pelajari, bagaimana keluarga-keluarga Kristen dapat teguh menghadapi segala serangan dunia. Yang kedua, keluarga harus tetap menjaga komunikasi. Komunikasi bukan hanya sekedar seni berbicara, tapi komunikasi adalah kemampuan untuk menyampaikan isi hati dengan benar, dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, dengan mempergunakan bahasa yang tepat. Itulah sebenarnya komunikasi. Ada banyak istri berpikir, ya suami saya harus ngerti dong. Ada banyak suami yang berkata, istri saya harus ngerti dong. Ada banyak orang tua yang berkata, lo anak-anak yang harus ngerti dong. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita cuma mau dimengerti tanpa mau berkomunikasi. Kalau keluarga mau kuat, keluarga mau bertahan, keluarga mau lihat banyak mujizat, ayo mari jaga pintu komunikasi satu sama lainnya. Ada saat-saat di mana suami coba belajar mengerti istrinya, baik lewat pertanyaan-pertanyaan maupun lewat percakapan-percakapan yang ringan tetapi penuh dengan cinta. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayo mari jaga komunikasi. Jangan suami nonton TV, istri nonton TV, sama-sama nonton TV program yang berbeda. Suami nonton di depan, istri nonton di kamar, atau suami nonton di tetangga. Saudara-saudara, wah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau pintu komunikasi sudah tertutup, rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang goncang. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, apapun masalahnya, belajar share, belajar bagikan. Jangan terlalu cepat angry, jangan terlalu cepat marah, jangan terlalu cepat tersinggung, jangan terlalu cepat kecewa, jangan terlalu cepat udah mulai menyimpan hal-hal yang buruk gitu. Jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, mari kita buka pintu komunikasi. Tanyakan dulu, jangan-jangan gini, kenapa Pak? Ini bagaimana Ma? Nah, waktu komunikasi mulai terbuka, saya percaya simpul-simpul yang terikat selama ini, yang tidak ada jalan keluarnya, yang seperti kusut sekali dengan komunikasi,
dapat terbuka dengan kasih dan pertolongan Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi keluarga harus menjaga kasih mula-mula. Yang kedua, keluarga harus menjaga komunikasi. Yang ketiga, keluarga harus menerima satu sama lainnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, waktu keluarga menerima satu sama lainnya dengan kekurangan, dengan kelebihannya, dan dapat memandang pasangan, dapat memandang anak-anak, dapat memandang orang tua sebagai orang biasa yang punya kekurangan, punya kelemahan. Segala kekurangannya saya terima, dan segala kekurangannya saya tutupi dengan kelebihan saya. Tapi sebaliknya, setiap manusia juga punya kelebihan dan kekuatannya. Kelebihan kekuatannya menutupi kekurangan kita. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya terjadi satu hubungan yang begitu kuat, saling terikat, saling memahami. Iya ya, saya membutuhkan dia, dia membutuhkan saya. Dan waktu keluarga dalam ikatan seperti ini, keluarga tidak mudah lagi digoncangkan, karena Kristus bertahta dalam keluarga itu. Jadi ingat bagaimana supaya keluarga Kristen tetap dapat menjadi keluarga-keluarga yang membawa damai. Yang pertama, ayo mari jaga kasih mula-mula. Yang kedua, ayo jaga komunikasi. Dan yang ketiga, ayo belajar menerima satu sama lainnya. Maka kita akan melihat adanya terobosan rohani yang luar biasa di keluarga kita. Masalah-masalah yang selama ini tak terselesaikan dapat terselesaikan. Lewat apa? Lewat kembali pada kasih mula-mula, lewat komunikasi, dan menerima pasangan apa adanya. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan setiap saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi goncangan, atau bahkan keluarga yang sedang tergoncang, suami yang sedang berdoa untuk istri yang sedang berdoa untuk suaminya, dan orang tua yang berdoa untuk anak-anaknya, anak-anak yang berdoa untuk orang tuanya. Bapa, hamba doakan di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh menjadi pohon zaitun yang berdiri tegap di tengah tantangan, dan menjadi saksi, menjadi berkat Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa memiliki keluarga yang penuh damai sejahtera, dan melihat mujizat demi mujizat dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita mengerti Yesus kekasih jiwa kita, Yesus pembela kita yang agung, dan Yesus juru selamat yang penuh cinta buat kita. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.